Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Dan saat ini kita masih menantikan bersama untuk persiapan simulasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam K3. Yang terhormat PJ Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono, yang kami hormati seluruh pimpinan perusahaan dan para undangan yang hadir di pagi hari ini. Pagi ini kami akan melakukan simulasi bekerja di ketinggian dan penyelamatan di ketinggian. Sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan di ketinggian. Bekerja di ketinggian adalah pekerjaan yang dilakukan di permukaan tanah yang memiliki perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh, sehingga tidak dibatasi oleh berapa ketinggian pekerja, namun lebih kepada resikonya. Baik, hari ini, pagi yang cerah ini, kami beserta tim akan mensimulasikan, akan mencoba mensosialisasikan pekerjaan di atas ketinggian sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016, di mana akan ada 2 tim. Tim yang pertama akan melakukan simulasi pekerjaan uji riksa angkur. Tim yang kedua akan melakukan pekerjaan TKBT menggunakan metode roof access. Saat ini tim sudah bersiap di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka harus menyiapkan beberapa prosedur kerja yang harus disiapkan. Salah satunya adalah briefing kerja, kemudian JSA, kemudian working permit. Terlihat para pekerja telah memulai pekerjaan setelah melakukan briefing dan melakukan pengurusan izin kerja. Nah, JSA, Job Safety Analysis, diperlukan karena pekerjaan ini beresiko tinggi, cukup luar biasa. Dari mana, Mas? Ada apa ini, Mbak Lia? Sepertinya terjadi sesuatu. Keperluannya apa, Mas? Mau naik? Dari PT apa? Dari vendor ya. Namanya siapa, Mbak? Namanya Mas? Satria. Mbak, di kita sudah ada namanya di sini. Nah, Mas siapa? Satria. Satria nggak ada, Mas, namanya di sini. Mohon maaf, Mas, kalau nggak ada namanya di sini dilarang untuk masuk dulu ya, Mas. Saya itu juga APD-nya ini nggak lengkap, Mas. Ini kayak helm, nggak ada chin strap-nya, terus pembonernya juga nggak dipakai. Jadi temen saya kerja, Pak. Iya. Ini kewajibannya harus APD-nya lengkap dulu, Mas. Kalau APD-nya nggak lengkap, ya mohon maaf, kita tidak izinkan untuk masuk ke area kerja kami, Mas. Karena ini beresiko tinggi, Mas, area kerjanya. Pekerjaan memberhentikan seorang pekerja yang tiba-tiba masuk karena tidak terdapat di dalam daftar izin kerja dan tidak menggunakan alat pelindung diri di ketinggian yang sesuai. Di mana pekerjaan jenis ini mereka melakukannya dengan menggunakan lantai kerja, di mana kakinya masih berpijak pada lantai kerja, maka pekerja jenis ini membutuhkan sertifikasi atau lisensi TKBT, Tenaga Kerja Bangunan Tinggi. Baik, untuk tim kedua menggunakan wearpack warna biru, mereka sedang melakukan uji NDT, Non-Destructive Test, dengan menggunakan akses tali, sehingga mereka bekerja bergantungan di tali. Untuk pekerjaan jenis ini wajib memiliki sertifikasi atau lisensi pekerja TKPK. Baik. Nah, untuk masnya yang di depan, ini selaku pengawas pekerjaan, memang harus selalu standby ya, Mbak Lia ya? Pengawas pekerjaan sesuai peraturan perundangan diwajibkan untuk tetap standby di lokasi kerja. Oke, untuk melakukan pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan dengan baik, perlengkapan APD terpasang dengan sempurna. Nah, tim 1 sudah melakukan pekerjaan riksa uji angkur dengan menggunakan. Oh, ternyata ada yang terjatuh. Ya, saya monitor BRT bisa merapat ke lokasi kerja karena di sini ada satu pekerja yang terjatuh di ketinggian.
kondisi emergensi, kondisi yang cukup darurat, pengawas pekerjaan menghubungi emergency response team. Pak, dari ketinggian bisa minta tolong segera dilakukan evakuasi, Pak. Di dalam perusahaan dan pekerjaan beresiko tinggi, Mbak Lia, memang harus ada yang namanya standby rescue atau ERT, emergency rescue team. Kenapa harus seperti itu, Mbak Lia? Sesuai peraturan perundangan, emergency response team harus standby di lokasi karena hal ini juga terdapat dalam perencanaan kerja, identifikasi bahaya, dan analisa resiko di dalam surat izin kerja. Standby rescue memang harus disiapkan, dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk bersiap ketika kondisi darurat, kondisi sangat dibutuhkan. Nah, saat ini tim rescue telah bersiap untuk melakukan evakuasi korban di atas ketinggian, di mana evakuasi ini masih bisa dikategorikan menjadi evakuasi medan sulit ya, karena berada di atas ketinggian atau vertikal. Kita sering menyebutnya dengan istilah vertical rescue, di mana korban posisi tergantung. Nanti akan ada pengecekan terlebih dahulu kondisi korban, Mbak Lia, apakah korban ini atau pekerja ini kondisinya seperti apa. Nah, itu pun juga memerlukan kualifikasi khusus ya. Lisensi penyelamatan bekerja di ketinggian. Termasuk juga untuk pertolongan pertama, di mana pekerja juga harus memiliki lisensi sebagai petugas pertolongan pertama. Saat ini rescuer 1 atau tim pelaksana evakuasi sudah berada di atas, kemudian mempersiapkan diri untuk menggapai korban. Ini kebetulan korbannya agak sedikit dekat saja dengan tiang. Jika nanti posisinya cukup jauh, maka diperlukan teknik khusus untuk menggapai korban. Saat ini rescuer sudah berada di atas, memasang akses untuk mendekat ke korban. Nah, di sini juga rescuer juga masih tetap menggunakan standar bekerja di atas ketinggian, di mana rescuer juga menggunakan double hook seperti standar bekerja di atas ketinggian dengan metode kita 3 safety kontak, betul gitu Mbak Lia? Betul, Mas Fajar. Kita lihat di atas saat ini satu orang rescuer sedang berusaha untuk mendekati korban dengan menggunakan akses pada struktur yang tersedia, di mana rescuer ini mendekati korban untuk melakukan assessment terlebih dahulu terhadap kondisi korban saat terjatuh. Baik, rescuer sudah mulai turun, sudah bisa menggapai korban, kemudian akan melakukan asesmen dengan cara benar-benar mendekati korban, sedekat mungkin dengan korban, memposisikan dirinya. Saat ini rescuer sedang melakukan cek respon korban, apakah korban merespon atau tidak. Korban tidak sadar, nadi ada, nafas ada. Saat ini korban tidak sadar, namun nafas dan nadi masih ada. Kemudian pengawas pekerjaan dan komandan ERT melakukan pemanggilan kepada tim medis untuk mendekat ke lokasi guna mempersiapkan pertolongan lanjutan setelah melakukan evakuasi. Di sini tim memasang apa itu Mbak Lia di atas? Rescuer sedang memasang neck collar yang berwarna biru. Peralatan ini digunakan untuk menstabilkan leher korban sehingga cedera tidak semakin parah, serta untuk membuka jalur nafas sehingga pernafasan korban tetap terjaga. Baik, tim medis pun juga sudah sampai di lokasi, sudah mempersiapkan diri, di mana ketika pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut akan dilakukan evakuasi, diturunkan dulu dari ketinggian, dipindah ke tempat yang aman, kemudian dibawa ke pertolongan medis selanjutnya.
Saat ini rescuer sedang melakukan ascent atau naik dari atas tali sehingga tali pada korban menjadi longgar dan bisa dilepas. Oke, tali sudah dilepas. Tali yang menyangkut pada korban sudah bisa dilepas. Kemudian korban pun juga sudah bersama dengan rescuer. Korban sudah dibawa turun. Alhamdulillah sudah diposisikan pas dengan peralatan evakuasi, di mana tim medis sudah siap. Tim medis di lokasi kerja pun juga harus memiliki standar atau sertifikasi, Mbak Lia. Tim medis wajib memiliki standar sertifikasi untuk kegiatan melakukan first aid. Dalam hal ini juga ada peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mewajibkan untuk sertifikasi pada petugas P3K. Saat ini posisi korban diposisikan setengah duduk karena korban dicurigai atau korban diindikasi mengalami suspension trauma. Apa itu suspension trauma, Mas Rizal? Suspension trauma adalah kondisi di mana korban terjatuh dengan tergantung sehingga oksigen tidak dapat naik ke otak secara sempurna karena ada ikatan pada area paha yang disebabkan oleh full body harness yang digunakan oleh korban. Sehingga penanganannya, korban harus dirilis dari semua ikatan yang ada pada tubuh korban. Kemudian korban dilakukan evakuasi dengan posisi setengah duduk. Selama berapa menit, Mas Tegar? Kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian diberi oksigen untuk membantu kelancaran oksigen dan bernafas. Alhamdulillah korban atau pekerja sudah bisa diselamatkan, diturunkan dari atas ketinggian, kemudian dilakukan evakuasi lanjutan, dibawa ke ruang medis terdekat. Setiap selesai melakukan pekerjaan dengan resiko tinggi, maka wajib dilakukan pelaporan, evaluasi, kemudian penutupan izin kerja oleh pengawas pekerjaan. Pekerjaan sudah selesai dilakukan. Tadi ada kejadian satu rekan kita terjadi dari kepolisian juga terjadi badal kita agar lebih berhati-hati kembali ketika bekerja. Untuk saat ini silakan lanjutkan dengan masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pekerjaan dan telah dilakukan evakuasi bersama, para pekerja sudah kembali ke tempat, Maka dengan ini pekerjaan dinyatakan selesai dengan aman. Kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk para talent.
Kepada Bapak Danar kami persilakan. Demikianlah simulasi bekerja di ketinggian dalam rangkaian apel peringatan bulan K3 tahun 2025 sesuai dengan temanya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem manajemen K3 untuk meningkatkan produktivitas. Maka kita perlu untuk memastikan seluruh pekerja yang bekerja di ketinggian memiliki kompetensi yang sesuai. Keselamatan personal menjadi kunci pencapaian K3 bersama. Salam K3 Indonesia unggul.